balik lagi sama aku di podcast ini Mitra. Jadi sekarang aku lagi sama alumni Mitra ini guys. Perkenalkan dulu kan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan. Kalau di konten saya biasanya dipanggilnya Rams. Oke. Jadi kakak dari jurusan apa nih? Sama angkatan berapa nih? Aku dari jurusan Teknik Sepeda Motor TSM dari angkatan 3. Oke. Menurut kakak selama sekolah di sini tuh gimana sih rasanya? Awalnya sih takut ya sebenarnya sekolah di Mitra Industri itu dulu. Mikirnya kayak takut bangun pagi. Bener banget. Karena pas dari pertama daftar aja itu bangun jam 4 pagi. Pertama kali bangun jam 4 pagi, terus jam 5 udah sampai sekolah, itu sampai sholat subuh di masjid yang di MM itu sih Bener dekat banget sih, sekolah Kak. ya. Iya. Karena kayak takut ketinggalan, takut apa pokoknya. Tapi pas seiring berjalannya waktu, sekolah di Mitra Industri itu ya cukup Nyaman. menyenangkan ya, cukup ya lumayan bagus dah. Iya. Bahkan mungkin kalau buat sekarang, anak-anak sekarang pilih Mitra Industri ini bukannya karena saya alumni Mitra ya. Iya benar. Ngelihat sekarang tuh kayak Mitra lebih bagus, bagus. terus peraturannya kayak bisa mendidik anak banget buat supaya bisa bangun pagi, nggak Disiplin gitu ya? telat, disiplin. Bener guys. Karena dulu alhamdulillahnya nggak pernah tuh yang namanya pakai rompi dipajang Telat di itu depan nggak tuh, pernah, Kak? nggak pernah. Alhamdulillah Selama nggak 3 pernah. tahun? Nggak, selama 3 tahun nggak pernah. Zero pelanggaran berarti ya? Alhamdulillah Keren zero. banget nih. Nggak pernah. Sepuas banget sumpah. Karena ya sekolah profesional aja, waktunya kita berangkat ya berangkat, pulang ya pulang. Paling ya pas lagi apel ada curang-curangnya dikit mah ada lah. Ya ini mas pengalaman Ada lah, aja pasti. ya. Ini pengalaman aja karena bahkan yang cerita lucunya tuh pas apel dulu itu harus pakai kaos kaki warna Hitam. hitam kalau nggak salah, ya kan? Di atas mata kaki. Nah, ya kan karena harus pakai kaos kaki hitam. Nah, teman aku ini dulu ada yang pakai kaos kaki atasnya putih, bawahnya hitam. Wah. Ini ya gimana ya? Di luar nalar juga Iya, sih daripada aneh dia banget ya. daripada dia maju terus ditonton banyak teman-teman pakai rompi. Ya udah akhirnya dia buka kaos kaki yang bawahnya dibolongin. Jadi Ya, putihnya di bawah. jadi putihnya di bawah biar nggak kena pelanggaran. Waduh. Bagus sih, cuma jangan ditiru ya guys. Ya, tapi ini jangan ditiru ya. Ini kayak ya udah ini Lucu-lucuan yang aja. lucu-lucuan aja gitu. Menurut kakak, kenapa kakak pilih jurusan teknik sepeda motor? Kalau kenapa milih teknik sepeda motor sih, namanya cowok ya, Iya. karena biar Hobinya kali ya? hobinya bisa, dulu mikirnya kayak nanti kalau kenapa-napa di jalan kita bisa benerin motor, atau kita tuh tahu Make sense. problemnya Iya, iya. problemnya apa, misalkan kayak busi mati lah, apa kelistrikannya Iya. mati, jadi kita kayak tahu ini apa aja yang rusak ketika nanti ada problem di jalan gitu. Kalau ini kan kakak angkatan 3 ya? Ya, Menurut kakak, guru yang paling di sini yang paling kakak ingat itu siapa? ya contohnya Pak Yanda. Kenapa tuh Pak Yanda? Ya Pak Yanda tuh gimana ya, lumayan seru, kadang konyol. Lumayan ya? Kadang konyol juga. Ya ngeselinnya ada. Ya itu yang saya masih ingat sampai sekarang pas Sepak bola? saya Futsal? futsal. Yang saya ingat sampai sekarang kalau Kenapa lihat tuh? Pak Yanda. Karena dulu tuh anak-anak banyak yang ibaratkan prestasinya tuh lebih bagus di futsal gitu, yang Dibanding kakak gitu? ya termasuk lah gitu, yang banyak yang lebih kompeten gitu. Tapi yang diajak buat turnamen tuh orang-orang yang kenal Pak Yanda doang. Ini mah jujur-jujuran aja Iya, nih. jujur-jujur. Iya, ini mah jujuran aja, karena ya banyak juga yang ngerasa kecewa karena kayak gitu. Padahal anak-anak latihan udah pada rajin ngeluarin skillnya biar kayak pengen gitu ngebawa nama sekolahan. Ikut turnamen gitu Iya, ya? pengen banget kayak ngebawa nama sekolahan bisa juara di luar gitu. Ya ini
Di luar kayak yang diajak Bayanda nggak bagus, enggak, Oh, mereka iya, bagus iya. juga, cuman ada yang lebih Bagus. pengen yang bisa ngebawa nama sekolah tuh bisa juara gitu loh, pengen kayak eskul-eskul yang lain gitu. Rata-rata yang juara sih eskul tuh pas zaman aku ya, marching band, Oh iya itu. silat, yang sering dipanggil tuh. Nah, Itu yang paling sering banyak lomba itu. ya semua sih, tapi yang sering juara, yang sering maju itu Kayak silat, kayak marching band. silat, marching band, paskibra kalau nggak salah tuh. Terus angklung, Oh, nah yang iya. sering Angklung banyak udah jelas sih, tampil guys. angklung ya. Emang marching band, angklung, silat sih emang top sih. Emang mereka yang sering bawa medali ke sekolah sih. Keren berarti. Keren ya, emang bisa diacungi jempol lah mereka sih ya, bagus. Kalau misalkan nih kakak ingat masa-masa sekolah, apa perbedaan terbesar antara diri kakak dulu sama diri kakak yang sekarang? Ya bisa gimana ya? Sekarang masih disiplin nggak nih? Wah, mas kalau Manajemen disiplin waktunya gimana tuh? harus kita yang ngatur waktu, jangan waktu yang ngatur kita ya. Gitu. Bener. Kalau misalkan kayak kita yang ngatur waktu, kita jam berapa aja udah pasti on time gitu. Iya. Tapi kalau waktu yang ngatur kita kayak nanti Pasti ntar kayak aja. Iya tergesa-gesa entar-entaran gitu. kayak entar-entaran gitu. Tuh guys. Kenapa setelah lulus kakak milih jadi YouTuber gitu, jadi gamers gitu, kenapa? Jadi ya lumayan cukup panjang sih Panjang. perjalanannya. Awal masuk Dunia gamers tuh gimana? jadi kan pertama lulus tuh langsung kerja ya di Mitra tuh, karena dulu pikirannya kenapa orang tua tuh masukin anaknya ke Mitra Industri, pikirannya karena kayak Mau kerja gitu? mau kerja nih anak jadi gampang kerja, nggak Iya. susah nyari kerja. Tapi itu benar. Itu benar berarti? Itu benar banyak Lulusan Mitra yang lulusan Mitra langsung tuh yang gitu? kerja tuh banyak, emang banyak. Cuman balik lagi ke diri kitanya, ya kan. Kalau emang diri kitanya sungguh-sungguh kayak buat kerja, pasti dia tuh kayak nyempetin kayak buat belajar nih, apa aja sih tes-tes di pabrik tuh, gimana sih caranya biar ngisinya cepet, atau gimana sih polanya. Oh, iya. Karena setiap perusahaan itu, oleh pengalaman aku ya, beda-beda tesnya tuh. Tesnya beda-beda, ada yang cuma tambah-nambah angka tapi harus cepet, ada yang pakai pola. Kalau kakak tesnya gimana tuh? Dulu pas keluar dari Mitra tuh tes di sekolahan ya. Iya. Tes di sekolahan tuh itu cuma namanya Kreplin. Jadi Kayak gimana tuh? Jadi ada angka nih, kertasnya ada kali sepanjang ini kertasnya nih. Sepanjang ini kertasnya. Panjang banget. Iya, Isinya jadi apa? isinya full angka. Full angka dari atas sampai bawah. Nah, cara ngisinya kayak jadi si Bapak HRD-nya ini ngasih waktu selama 6 atau 7 detik gitu. Jadi buat Cuma misalkan segitu doang waktunya. jadi diisi nih. Jadi kita cuma tambah-tambahan doang itu cuma ngetes kecepatan cara mikir kita Berhitung aja itu. sih. Iya, benar. Berhitung. Kayak misalkan 2 tambah 1 3, terus ke bawah lagi 3 tambah 2 5. Sepanjang ini cuma 7 detik. Nanti kayak jadi kan ada segini nih kertas, sebaris ini 7 detik doang. Jadi satu. jadi itu mikirnya tuh kayak grafiknya nih bagus nggak anak gitu, buat menghitung cepatnya. Jadi misalnya sebaris 7 detik, ntar sebaris lagi 7 detik pindah, 7 detik pindah, 7 detik Oh, pindah. jadi dia waktunya gitu ya? Nah iya gitu. Nah itu 2019. Nah Udah lama banget ya udah berarti? lama sih, udah lama banget. Nah ini kalau awal nyoba konten tuh ceritanya dulu tuh ikut main ya, nama gamenya PUBG Mobile kan. Itu Dulu kapan tuh itu waktunya? pas udah berhenti tuh dari situ, dari PT yang ini nih Itu udah yang mulai pertama. serius buat konten gitu? Belum. Oh, Itu belum? belum. Itu Masih coba-coba gitu? Masih coba-coba karena Oh. kenapa aku berani coba karena kayak ada, jadi itu sebenarnya aku pernah jadi kayak moderator pro player juga gitu. Tapi perempuan. Aku ikut main sama dia. Oh, Nah, terus viewersnya itu ada yang kayak nyaranin, kayak ada yang, "Kak, ini namanya siapa?" gitu. Orangnya doyan ngomong, seru juga kan. Namanya siapa? Oh, kenapa nggak nyoba
live Jadi collab streaming gitu? aja, nggak bukan collab, jadi kayak kenapa nggak nyoba live streaming aja gitu. Bareng berdua gitu? Iya, kenapa Oh. nggak nyoba live streaming aja? Nah dari situ aku sempat kepikiran kan, kenapa nggak nyoba ya? Nah udahlah pelan-pelan. Aku tapi sambil kerja juga itu, pas ambil nyari-nyari kerjaan juga kan, karena kayak masih belum nemu nih serunya di mana kan. Ya udah Masih nyari-nyari gitu ya? sambil berjalannya waktu, keluar dari PT yang kedua, aku tuh udah pindah 4 perusahaan. Udah pindah-pindah Yang pertama? perusahaan. Yang pertama PT Sugiti, yang kedua Kayaba, yang ketiga PT Titek, yang keempat nih terakhir Hitachi Astemo. Ya, pas udah tuh, nah pas di tahun 2022 akhir, nah kan itu masuk ke PT Titek tuh. Nah di situ aku coba buat ngumpulin uang. Itu aku Dari udah hasil konten? dari hasil konten juga dapet, dari kerja juga dapet. Jadi kayak aku Double gitu. jadi kayak aku nyicil kayak, kan lumayan ya buat peralatan live streaming itu ya, harganya lumayan deh, harus yang kayak beli CPU, beli monitor, beli keyboard, beli mouse lah, pokoknya segala macam lah, beli alat streamingnya, ya tetek bengeknya banyak lah. Nah kumpulin satu-satu, beli itu dari CPU dulu, ya kan dari monitor dulu, pokoknya ngumpulin deh, itu aku nyicil beli sampai 2023 awal. Alhamdulillah aku live streaming udah kekumpul, aku udah ya setnya lumayan lengkap lah udah buat live streaming. Itu pertama kali, dan pertama kali aku live itu ada platform namanya Nimo Itu konten TV. yang pertama kali dibuat? Ya, aku live streaming di situ pertama kali di Yang Nimo udah TV. mulai serius tuh itu? Itu masih pelan-pelan lah, masih kayak ini kemana ya jalannya, ini marketnya di mana ya gitu kan. Ya udah aku sambil kerja, itu masih sambil kerja, pulang kerja live, pas shift malam live-nya pagi, shift pagi live-nya malam. Capek banget ya berarti ya? Ya lumayan kayak sih. padat gitu jadinya. Ya lumayan juga. Ya udah sampai kesini main PUBG terus sampai 2024. Nah aku ketemu istri dari PUBG. Aku ketemunya di PUBG? Aku kenal istri dari PUBG kan. Aku dulu karena udah ngejar-ngejar dia, sebenarnya udah ngejar istri, cuman dianya cuek karena banyak yang deketin juga dia kan. Aku nungguin dia hampir ya 5-6 tahun kalau nggak salah. Lama juga ya guys? Iya. Nah terus suatu ketika dia main game, aku lihat di story G-nya dia kan. Dia dulu tuh main Mobile Legends, tapi sempet pernah main PUBG Mobile juga. Ya aku kan lumayan agak ya bisa dibilang jago lah. Ya, tapi nggak jago-jago banget di PUBG kan. Ya udah aku ajak lah dia speak. Iya gitu. Namanya cowok gimana sih kayak anuin cewek kan. Deketin cewek iya, kayak gitu ya. Kayak kak mabar yuk, kenapa nggak coba main PUBG? Ini gitu. Alasan yang basic banget nih guys buat gamers ngajak main gitu-gitu. Iya, ya gombala dari situlah ajak. Ternyata mau kan. Oh ya udah kata dia nanti download. Ya udah tuh mabar. Ya udah akhirnya kita pacaran kan. Akhirnya kita udah langsung pacaran aja tuh? Ya selang berapa bulan gitu. PDKT-an berapa bulan? Berapa ya? 4 bulan. 4 bulan PDKT, terus pacaran setahun. Aku ngerasa cocok, kayak dia juga ngerasa cocok sama aku, ya udah aku lamar terus nikah. Kayak gitu. Gokil. Kakak kan ini ya konten creator. Tantangan terbesar apa yang dihadapi di awal membangun channel kayak gitu? Wah kalau tantangannya sih banyak banget ya, banyak banget. Pasti banyak banget setiap konten creator guys. Karena kita kan baru ya. Iya. Ya sekarang juga sebenarnya masih gitu ya, Kak. Banyak banget ya, mental sih lebih ke tepatnya sih, karena kayak mikirin views dikit, nanti dapat uangnya dari mana. Kalau kita kan live streaming ya, yang nonton siapa nanti. Ya sebenarnya sekarang juga udah bisa dibilang
ya belum bisa dibilang apa sih konten kreator juga karena iya. masih Masih ya kecil gitu kecil lah, akunnya. ya masih kecil gitu, nggak makanya pas kemarin diundang Payanda agak Kaget. Iya. minder juga karena gua siapa gitu diundang buat ini karena masih kecil gitu, ya masih malu lah, masih minder karena masih tahap buat berproses gitu, belum jadi siapa-siapa. Tapi ada perasaan kayak pengen udahlah berhenti aja konten gitu nggak? Pasti ada karena kalau yang emang gak serius-serius banget di dunia konten ya atau live streaming gitu jadi streamer ya, kalau aku sih nyebutnya streamer gitu kan karena live streaming sambil main games gitu kan, karena mikirnya kayak capek-capek gue live streaming tapi Ngapain gitu, viewersnya viewers dikit dikit gitu. nggak ada yang donate atau apa, pasti mentalnya bakalan keuji. Iya. Udahlah Tapi untung mendingan udah diuji di Mitra kan? iya, jadi kayak aduh gue gimana ngapain lagi ya. Nah kalau orangnya yang emang udah siap buat terjun ke dunia itu sih harusnya dia udah tahu ya, karena kayak gue pemula nih, apa sih yang bikin orang tertarik buat nonton gua gitu. Pasti nyari idenya tuh susah Nah banget. susah, emang yang aku pikirin kalau setiap mau upload konten tuh konten apa yang seru ya, apa Pasti yang sih guys kayak gitu, mikir konten, mikir ide. iya mikir ide konten itu yang menurut aku paling Nguras susah sih. energi banget sih. Nguras, sumpah, walaupun ya aku masih mandiri, ngedit aku sendiri, nyari Oh berarti konten selama sendiri. konten itu ngeditnya sendiri? Aku Sampai sekarang? itu otodidak, aku belajar dari YouTube aja cara-cara Kayak, ngedit. oh. Cara-cara ngedit tuh aku belajar dari YouTube aja, otodidak. Nggak ada yang ngajarin karena dulu basicnya aku nggak ada, benar-benar nggak ada. Kayak langsung ngedit gitu? Iya, ngedit aja udah. Tapi seiring berjalannya waktu, Jadi dia paham mulai gitu. improve lah. Apa sih yang harus dipelajarin biar lebih seru editnya, atau banyak animasinya kah atau apa kayak gitu. Kalau misalkan nih, kakak kan konten kreator. Menurut kakak profesi ini bakal ada di jangka panjang atau enggak? Harusnya ada sih kalau kita konsisten ya. Harusnya sih ada. Soalnya kakak kan juga dari lama mau gitu ya? Udah dari awal juga. Udah dari awal karena kayak pasti ini menjanjikan, apalagi di 2026 orang Kayak- rata-rata kayak apa-apa tuh kamera, apa-apa tuh konten. Apalagi vlog gitu ya. Udah awam, udah biasa aja Iya, gitu ngeliat orang ngeluarin handphone buat konten tuh kayak udah biasa aja sekarang. Udah Iya, banyak banget. Bikin ada in my life gitu. Nah, iya Di itu udah di TikTok. TikTok atau di mana kayak gitu banyak sih. Sekarang ilmu atau keterampilan apa yang didapat di sekolah yang masih relevan sampai saat ini? Apa Ilmu ya? yang kakak pelajarin di Ya itu sekolah. sih soal tanggung jawab, disiplin. 5 nilai ya 5 berarti ya? nilai kerjasama. 6 S-nya juga nggak? 6S. Ya boleh lah 6S. Sampai ketemu lagi di podcast Ini Mitra di episode selanjutnya KKS Kisah Klasik di Sekolah.